Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kita bakal ngebahas satu permasalahan yang sering kita rasain nih, yaitu kita susah cari toilet umum di kawasan Telkom. Kita bakal berusaha cari solusi berdasarkan fakta yang ada dan opini yang kalian ungkapkan. Nah, kita menggunakan metode six thinking heads ya, jadi harap untuk berargumen sesuai dengan sesinya. Nah, yang pertama kita bakal pakai topi putih nih. Jadi yang pertama siapa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau nggak aku dulu nih, dulu ya. Ya udah. Nah, di topi putih, menurut aku tuh pada faktanya Telkom sendiri kan punya kawasan tuh yang luas banget ya. Nah, tapi minim banget sama fasilitas toilet umum yang di luar gedung ataupun bangunan. Nah, walaupun sebenarnya itu sebenarnya ada toilet tuh tersebar di mana-mana, cuman masih dalam bangunan kayak fakultas, masjid atau value coffee ya yang pernah aku datengin gitu. Nah, terus kurang juga gitu bahwa ada tanda informasi bahwa di sini tuh ada toilet, di sini tuh ada toilet gitu. Kayak lebih buat orang warga segitu, warga Telkom aja gitu, tidak untuk umum gitu sih. Kalau menurut aku. Kalau yang lain, Aku mau nambahin, jadi pada faktanya itu nggak hanya toilet umum aja yang minim, tapi beberapa toilet itu punya fasilitas yang kurang lengkap, seperti tisunya itu nggak ada. Terus itu beberapa kamar mandinya juga itu nggak punya jumlah ruangan yang sama pada setiap fakultasnya. Jadi ada fakultas yang punya banyak bilik kamar mandi, ada juga yang cuma dikit, gitu sih. eh, Oke, yang lain, mungkin aku bakal nambahin ya, lebih dari Albani sama Christina tadi. Selain minim toilet sama tisu yang dikit, di kawasan Telkom sendiri itu di WC atau di kamar mandi, airnya itu saling mampet dan juga WC-nya tuh nggak bisa di flush gitu, gitu sih. terus, Oke, aku juga mau nambahin ya. Tadi kan udah diutarain tuh pendapat-pendapat teman-teman yang lain. Kalau menurut aku tuh sebenarnya kampus kita tuh butuh toilet yang punya tisu. Untuk apa tempat tisu udah disediain, sedangkan isinya tuh nggak ada kan. Nah, fasilitas itu seharusnya disediakan sebagaimana mestinya karena nggak sebanding dengan BPP yang kita bayarkan. Bahkan ada juga tuh. beberapa pintu yang rusak, tapi syukurnya besoknya udah balik lagi. Nah, Gitu deh. nah, kebetulan juga sih sama di toilet laki-laki juga itu ada tempat sabunnya tapi nggak ada sabunnya. Tuh. Oke, berikutnya kita bakal pakai topi warna merah nih. Nah, topi warna merah ini kita ungkapin perasaannya, perasaan yang kita rasain gitu loh. Nah, pertama dari aku dulu nih. Yang pertama itu perasaan yang paling sering muncul ketika kita lagi kebelet, tapi nggak ada toilet di sekitar kita, ataupun ada toilet tapi fasilitasnya nggak lengkap gitu loh. Itu perasaannya campur aduk gitu loh. Ada campur aduk kesel, iya, karena kita ya kebelet lah namanya juga desperate atau putus asa juga iya kan kayak aduh ini di mana toiletnya gitu loh. Nah, terus tapi kita selalu berusaha untuk berpikir positif gak sih kayak pasti toiletnya kosong, toiletnya pasti udah deket atau ya pasti ada tisu gitu supaya kita bisa tahan si kebeletnya itu gitu. Tapi ya di sisi lain apalagi lebih kesal lagi kalau misalkan kita nanya ke orang, kita nggak tahu nih toiletnya di mana, terus kita nanya ke orang dan orangnya pun nggak tahu bahwa toilet itu nggak ada karena minimnya informasi mengenai toilet gitu, ketersediaan toilet gitu sih. Kalau kalian gimana? Kalau aku tuh jadi lebih malas aja sih ke kamar mandinya, soalnya fasilitasnya kurang. Soalnya aku tuh kayak kalau mau ke kamar mandi tuh harus ada tisu. Nah, sementara di Telkom itu belum ada. Terus itu ruangannya kan dikit, jadi kadang malas aja gitu ngantri kelamaan. Soalnya ya takut apa udah masuk kelas aja gitu sih. Hmm. Oke. Oke, yang aku tadi kan WC-nya nggak bisa di flush ya, pasti Ya, bingung, panik. Nah, apalagi buat mahasiswa selanjutnya yang mau make gitu, ya, ya. kan nggak oke banget kalau kita menemukan harta karun yang tidak Bekas orang seharusnya lain kita gitu. lihat gitu. Ya. Ya, bener banget, itu sih. Nah, tadi kan aku juga sedikit nyongkel tentang BPP ya.
Nah, karena kita tuh udah bayar PPP nih, kenapa sih kita nggak dapet fasilitas yang sekecil itu kayak tisu toilet gitu? Terus kita juga kesusahan kan kalau kebelet nih, tapi di luar gedung. Dan juga kita tuh harus nyari toilet yang terdekat kan. Tapi sayangnya nggak ada tanda kalau di sekitar sini tuh ada toilet loh, itu nggak ada gitu. Betul, betul, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Aku udah cukup sih. Nah, nggak ada ya. Oke. Nah, berikutnya kita bakal pakai topi kuning. Topi kuning itu kita cari solusi atau opportunities yang bisa kita dapetin dari hal-hal yang kita rasain tadi. Nah, dimulai dari aku dulu. Menurut aku tuh ada dua peluang atau dua ada solusi yang menurut aku bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama ya jelas ya ngebangun toilet umum di luar gedung atau bangunan. Yang kedua itu kita bisa membuat tanda atau tersedianya fasilitas toilet untuk umum gitu loh. Kayak di FEB itu ada untuk toilet loh. Kalau enggak at least di marka jalan gitu di tiang jalan tuh di sini toilet umum gitu loh, ditunjukin gitu loh. Gitu sih. Karena jarang banget gitu. Aku sendiri ngelihat gitu. Apalagi kawasan Tangkuban luas gitu. Yang lain? Kalau dari permasalahan yang tadi aku bilang itu harusnya itu kayak hal sekecil tisu itu harusnya udah bisa disediain di kampus sih. Terus itu uh, apa kamar-kamar, ruangan-ruangan di kamar mandinya itu harus sama rata pada setiap fakultas supaya kita tuh kayak ngerasa adil aja gitu sih. Kalau yang buat aku tadi, solusi yang bisa dilakuin buat WC yang nggak bisa di flush atau air yang mampet, itu petugas bisa sih ngecek tiap hari apakah flashnya berfungsi atau airnya berfungsi atau enggak gitu. Gitu aja sih. Nah, kalau menurut aku tuh kayak kerja sama dari CS-nya juga untuk naruhin tisu di setiap toiletnya. Soalnya ya sama kita tahu ya di Telkom University minim toilet tisu. Oke. Berikutnya kita bakal pakai topi warna hitam. Topi warna hitam ya kita ya tahu lah ya. Ini ngebahas tentang kendala atau resiko dari hal yang kita ungkapin tadi di topik kuning. Nah, pertama dari aku dulu nih. Ada beberapa kendala yang pasti dan resiko yang mungkin terjadi ketika penerapan solusi itu dilakukan. Yang pertama, dibutuhkan dana yang besar. Pasti kan karena kita ngebangun suatu bangunan yang baru gitu ya, fasilitas yang baru gitu. Pasti dibutuhkan waktu yang lama juga karena Telkom juga punya wilayah yang cukup luas gitu loh. Ditambah dengan biaya maintenance atau pengurusan sama biaya perbaikan jika terjadi kerusakan karena ini kan untuk umum dan kesadaran akan kebersihan pengguna toilet umum juga itu perlu dipertimbangkan gitu sih kalau menurut aku. Oke, ada lagi? Kalau aku kurang lebih hampir sama dengan kamu sih. Kayak kalau misalnya disediain fasilitas tisu itu pasti kayak masih ada beberapa mahasiswa yang kayak kurang punya kesadaran akan kebersihan. Jadi kayak ya bisa aja gitu resikonya ya nanti toiletnya itu makin kotor atau bakalan sumbat gitu sih. Oke, mungkin aku agak nyambung sama Albani dan Christina tadi ya. Ini menyangkut petugas yang harus ngecek tiap hari. Itu kan, itu pasti bikin kewalahan banget gitu. Apalagi petugas di Telkom sendiri nggak banyak lah gitu. Dengan kawasan Telkom yang segede itu, nah pasti kan membutuhkan banyak tenaga kerja lagi. Nah itu sih yang bikin ininya berat gitu. Nah, kalau menurut aku tentang masalah yang tadi itu, kita juga ngarepin seluruh orang-orang yang pakai toilet tadi untuk lebih merhatiin lagi kebersihannya. Soalnya nggak semua toilet bisa dihandle sama semua CS gitu kan. Kasian juga CS-nya. Terus untuk teman-teman yang pakai toilet tisu nih, tisu toilet kalau misalkan nanti udah disediain, itu kita juga ngarepin untuk nggak buang sampahnya tuh sembarangan. Jadi langsung aja itu ke tempatnya gitu. Em, ya sih kalau menurut aku ya setuju sih sebenarnya
eh, resikonya tuh itu lagi gitu kan. Nah, berikutnya kita bakal topi hijau. Topi hijau ini yang kita gunakan ketika kita ngebahas untuk meminimalisir si resiko atau kendala yang ada di topi hitam tadi. Nah, dimulai dari aku. Hal yang pertama kita lakuin untuk meminimalisir resiko dan kendala yang ada tadi di topik hitam itu, kita harus menganalisa data sebaik mungkin. Maksudnya, kita harus cari tahu di mana lokasi strategis yang harus kita eh, bangun secara umum gitu, biar supaya efektif dan efisien juga gitu. Nah, terus juga ini salah satu apa ya namanya? em, ini krusial banget gitu loh, di mana ketika kita buat peraturan akan kebersihan segala macam gitu, itu hukumannya tuh harus benar-benar diterapin gitu. Harus benar-benar diperhatiin bahwa ya harus sesuai dengan ketentuan gitu loh. Dan em, terus em, dengan kata kalian tadi banyak isi toilet bekas atau segala macam, berarti kan harus ditambahkan eh, tempat sampah ya dimanapun gitu loh. Untuk ya biar kita buang sampahnya ada tempatnya gitu. Kalau yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Kayaknya kalau sesuai argumen pertama aku tadi tentang flash yang nggak bisa dan air yang mampet itu mungkin kan kalau petugas harus tiap hari ngecek itu kan bikin kewalahan gitu. Nah mungkin lebih better, lebih maksimal lagi kalau si petugasnya ngeperbaikin di saat ya ada komplain yang masuk lah. Jadi kayak mahasiswa sama mahasiswa tuh dihimbau gitu. Kalau ada apa-apa atau kekurangan apa tuh harus lapor aja gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau menurut aku sih tentang masalah-masalah yang tadi ya, kalau misalkan toiletnya bakal dibangun baru, sebaiknya dengan memperhatikan juga jangkauan yang lebih gampang untuk dituju sama teman-teman yang bahkan nggak tahu toiletnya ada di mana gitu. Terus juga diharapin juga sih kerjasama untuk orang-orang yang pakai toilet itu untuk menjaga kebersihannya gitu. Kalau dari aku sih segitu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup dengan topik dulu. Nggak ada? Nah, sekarang kita pakai topik biru. Yaitu kita ya mengungkapkan apa ya pendapat kalian tentang apa ya kesimpulan dari setiap individu gitu loh. Yang pertama ya dari aku jelas. Ya intinya em, intinya pada intinya kita harus ngebangun atau menyediakan fasilitas toilet umum karena itu penting banget untuk kenyamanan ya warga gitu masyarakat gitu loh. Tapi ya dan kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin biar tidak terjadi kendala dan segala macam gitu. Kalau kalian, menurut kalian gimana? Oke, berarti kurang lebih sama lah ya sama aku ya. Kalau kayak gitu pendapatnya. Oke, kalau gitu kita tutup aja diskusi kali ini mengenai minimnya toilet umum di Telkom University dengan metode Six Thinking of Fact. Saya Abang Gia Kaca saya Gunawan, lalu ada Christina Immanuel Siahaan, lalu ada Rizky Afrizal Rapli, dan lalu ada Fiona Clarissa, dan terakhir ada Atifah Amalia. Kami cukupkan dari diskusi kali ini. Kalau mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.